Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsla Fatima, NIM 1142101 dari Blok 9 Praktikum Skill. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tracking GPS. Jadi yang pertama kita siapkan itu adalah aplikasi Map Source. Kemudian untuk memasukkan eh, hasil dari GPS, baik itu jejak dan juga titik, kita ke file, kemudian open, kemudian kita pilih file yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita pilih dulu yang jejak. Kita klik jejak, kemudian open. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik tracks. Nah, untuk memunculkannya kita bisa show select on track on map. Nah, kemudian kita klik kanan. Kemudian eh, kita klik kiri pada map. Setelah itu kita klik file. Kemudian kita save as. Kita ganti nama jadi jejak. Nah, kemudian kita ganti jadi DFX. Kemudian kita masukkan ke folder yang sesuai. Kita masukkan, kita save di sini. Nah, terus kita pastikan koordinatnya UTM 49M, lalu kita oke-kan aja. Nah, ini untuk jejak. Kemudian kita akan masukkan yang titik. Caranya, titik, kita open. Nah, kemudian kita klik waypoints, kemudian kita blok semuanya. Setelah itu kita ke file, kita save as juga. Kita kasih nama titik. Terus ini kita ganti jadi DXF. Setelah itu kita save. Kita oke kan, udah pastikan sesuai pakai use UTM coordinate. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pindah ke aplikasi ArcMap. Nah, di aplikasi ArcMap ini kita pakai blank map atau blank baru, kemudian kita oke-kan aja. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di layers kita klik kanan, kemudian ke properties, kita sesuaikan koordinatnya. Kita sesuaikan pakai zona Jogja, bagian 1984 UTM zone 49S. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita akan masukkan data dari DFX tadi. Kita ke layers, kemudian add data. Nah, kemudian untuk memasukkan data ini tadi kita udah klik layers, kemudian add data. Setelah itu kita pilih datanya itu data jejak dan juga data titik kita tadi. Kita blok aja keduanya, kemudian tinggal kita add. Oke. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan yang jejak dulu. Jadi yang titiknya kita perkecil aja dulu. Terus untuk jejak sendiri kita unchecklist semuanya kecuali polyline. Nah, setelah itu kita klik kolom polyline ini. Kemudian polyline-nya kita klik kanan, terus klik kanan. Setelah itu kita ke Open Attribute Table. Kemudian kita akan memastikan semua titik dari jejaknya dapat dimasukkan kita convert ke data. Jadi kita klik ini, terus kita klik kontrol. Setelah itu kita klik yang ini. Nah, kemudian, setelah itu kita klik kanan lagi, kemudian data, kemudian ekspor data. Nah, ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan.
di tempat folder kita tadi. Kemudian ini kita ganti namanya jadi jejak real, tetap SHP filenya, terus kita save aja. Nah, kita oke aja. Oke, nah kemudian akan muncul seperti ini, muncul kolom baru, kemudian kita silang aja. Ini kita close aja. Kita close. Nah, kemudian setelah itu kita akan memindahkan yang titik. Ini kita unchecklist saja. Nah, kemudian kita akan memindahkan yang titik. Nah, ini kita semuanya kita unchecklist kecuali poin. Nah, setelah itu kita ke Open Attribute Table. Untuk titiknya, kita klik kanan, kemudian kita ke data, setelah itu export data. Nah, kita kasih nama, dan kita simpan di tempat yang sama seperti tadi. Kasih nama titik real. Titik real. Kemudian kita save. Kemudian kita oke. Nah, kemudian ini kita unchecklist saja. Oke. Nah, setelah itu di titik real kita akan mengerjakan titik dulu ya. Di titik real ini kita klik kanan lagi, terus open attribute table. Kita akan memilih yang waypoint aja. Jadi caranya ke select by attribute. Ini select by attribute. Kemudian akan keluar ini dan kita klik ref name. 2 kali sama dengan, kemudian kita get unique values ke waypoint. Nah, terus kita apply aja. Nah, setelah itu kita akan melihat nih. Nah, kemudian kita udah menseleksi yang mana-mana aja titik yang mau kita pakai. Jadi ada 8 titik. Kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita ke edit features, kita start editing. Nah, ini kita sesuaikan continue. Kita sesuaikan dengan yang sesuai dengan track atau perjalanan kita. Nah, misalnya kemarin di T1 ini ada di Tamtim, ini kita kasih nama 1. Kemudian ini route-nya adalah jalan atau stop set kedua. Setelah itu stop set ketiganya ada FEB dan seterusnya. Nah, setelah di description-nya udah kita ganti semuanya, kemudian tinggal kita silang aja nggak apa-apa. Oke, silang. Udah. Nah, kemudian kita akan membuat titik, simbol titik. Nah, kita klik 2 kali simbol titiknya, kemudian kita membuat simbol yang baru gitu. Jadi kita tambah dulu. Nah, ini untuk ini kita pakai karakter maker symbols. Kemudian ininya kita pakai yang S3 IGL font 23. Setelah itu kita pilih yang ini. Nah, kemudian ininya semuanya tetap. Setelah itu yang kedua kita pakai, ini kita pakai karakter maker symbol juga. Kemudian untuk kita pilih simbolnya yang ini. Setelah itu kita ganti size-nya jadi 18. Nah, kemudian untuk ininya jadi 11. Nah, kemudian kita tambah lagi yang ketiga, itu kita pakai yang ini. Nah, ini juga 18. Ini juga 18. Terus untuk Y-nya 11. Kemudian kita bisa ganti warna di sini. Jadi warna, misalnya warna hijau. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, tinggal kita okekan aja.
Kemudian ini kita oke aja. Nah, kemudian akan berubah jadi seperti ini titik-titiknya. Nah, setelah itu kita ke Save Edit. Kita ke titik lagi untuk membuat labelnya. Titik real, kita klik kanan, kemudian kita ke Properties. Setelah itu kita ke Labels. Ini klik. Nah, kemudian untuk ini kita klik jadi ke description, tempat kita meletakkan itu tadi, description. Kemudian kita ganti ininya jadi Times New Roman. Terus ininya 10. 8 juga nggak apa-apa. Kemudian kita ke Placement Properties. Ini kita pilih Change Location. Kita pilih yang ini, kita oke. Kemudian kita oke. Kita apply aja. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, propertiesnya. Nah, kemudian untuk simbologinya ya kita kategoris, masih pakai simbol yang sama. Kita ke description untuk ininya, kemudian add all values. Nah, kemudian kita akan sesuaikan dengan yang tadi. Nah, untuk semuanya udah sesuai. Titiknya udah sesuai dan semua udah sesuai. Ini tinggal kita stop editing aja. Save edits dulu, kemudian kita stop editing. Nah, kemudian untuk titik udah, kita beralih ke jejak. Nah, untuk jejak, caranya adalah kita akan mengganti jejak ini, simbolnya kita ganti. Nah, kita pilih yang medium dash. Kemudian ini kita ganti jadi 2 supaya tebal dan nampak. Kita okekan aja. Nah, setelah itu sebelum kita ganti titiknya, kita bisa perbaiki dulu bagian-bagian yang tidak beraturan ini, yang masih seperti triad kusut ini. Nah, kita balikan dulu ke garis biasa aja. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya dengan kita klik kemudian edit features, start editing. Nah, kita continue aja. Kemudian kita klik ini. Nah, kemudian kita pilih yang edit vertex. Nah, kemudian vertex. Kemudian untuk misalnya untuk memperbaiki ini kita kurangi dulu, kita kurangi. Ini caranya adalah mendelete vertex. Nah, kita hapus. Nah, kita finish. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, untuk menambahkannya kembali, kita klik lagi. Kita klik tambah untuk menambahkan titik. Nah, di sini misalnya sama di sini. Nah, kemudian untuk mengatur atau bisa menarik titiknya, itu kita klik yang modify sketch. Nah, ini kita sesuaikan aja. Misalnya di sini titik 7, kita mau sesuaikan ini di titik 7. Nah, ini. Nah, kemudian kita finish sketch. Nah, gitu. Dan seterusnya. Setelah kita berhasil membenarkan atau menghapus dan memperbaiki semua titik-titik yang ada, setelah kita rapikan, kemudian kita bisa ke editor. Setelah itu save edit, kemudian stop editing. Nah, kemudian kita baru balik ke membuat jejaknya, membuat garis putus-putusnya pakai medium dash. Kemudian ini kita pakai 2, kita oke. Nah, kemudian beginilah hasilnya. Nah, setelah itu untuk membuat supaya kita tahu itu daerahnya di mana-mana aja, kita bisa masukkan peta citra. Caranya layers, kemudian add data. Setelah itu kita masuk ke citra UPN. Kita pilih. Nah, seperti inilah hasil dari peta citra kita. Hasil dari
tracking GPS kita seperti itu. Nih, kita bisa melihat tempat-tempatnya. Nah, kemudian kita bisa save, caranya seperti save pada umumnya aja. Kita file, kemudian save as. Kita masukkan ke folder acara 6. Kita kasih nama tracking GPS. GPS. Nah, kemudian kita save aja. Oke, lebih kurang beginilah hasil dari pembuatan peta citra kita, pembuatan peta citra dan tracking GPS kita. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.